Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saibul Wafa, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan mereview materi-materi dari mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum yang diampu oleh Bapak Ali Mansur MA. Di sini saya akan mereview 6 materi. Yang pertama yaitu materi ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris. Sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif. Dengan serta-merta penelitian hukum normatif dianggap sebagai penelitian kualitatif. Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu dogmatik hukum, yang kedua teori hukum, dan yang ketiga filsafat hukum. Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut. Misalnya istilah Reiswetenschaft oleh Jan Gisel dan Mark van Hook diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jurisprudence. Nah, Ristori juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit, Ristori adalah lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum. Penelitian hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis, dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui 2 cara. Yang pertama itu menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum. Dengan metode sendiri, meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lainnya. Permasalahan utama ialah apakah yuris mampu secara mandiri melakukan hal tersebut. Melihat dari segi objek ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif serta ilmu hukum empiris. Tiap lapisan ilmu hukum memiliki karakteristik khusus mengenai konsep eksplanasi dan sifat atau hakikat keilmuannya. Namun demikian, ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter keilmuan ilmu hukum. Hendaknya mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya jangan menormatifkan segi-segi empiris dalam penelitian hukum. Dalam kajian normatif sebaliknya berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri, sedangkan dalam kajian ilmu hukum empiris sebaiknya digunakan metode-metode penelitian empiris yang sesuai. Kemudian materi yang kedua adalah kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dilaksanakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum yang imperatif dan yang kedua hukum yang fakultatif. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat.
Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya materi yang ketiga, yaitu materi logika hukum. Logika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu logike itu kata sifat, dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Yang lebih sederhana yakni perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Sedangkan secara terminologi, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika hukum atau legal reasoning adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Prinsip-prinsip dasar logika ada 4, yang terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari Georg Leibniz, seorang filsuf di Jerman, yaitu Principium Identitatis, prinsip identitas, Principium Contradictionis, atau prinsip kontradiksi atau pembatalan. Terus ada Principium Exclusivity, prinsip exclusivity, dan Principium Rationis Sufficientis, atau prinsip cukup alasan. Dalam praktik menggunakan logika untuk penalaran hukum, terdapat 2 cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapat kebenaran, yaitu melalui metode induksi dan metode dedukasi. Selanjutnya yaitu materi keempat, materi tentang penalaran hukum. Penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru atau hal yang belum kita ketahui, atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Legal reasoning yang telah tersusun melalui kasus yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu diikuti oleh hakim yang mengadili kasus yang terjadi sesudahnya dengan kegiatan mencari dan membangun legal reasoning secara kasus per kasus. Jadi meskipun telah terjadi suatu kasus yang sejenis berkali-kali, namun dalam menyusun argumentasi di dalam opininya, hakim harus mendasarkan legal reasoning secara khusus untuk setiap kasus tertentu. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat, diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatu yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya, dan sedikit sekali penekanan pada penciptaan konsep-konsep hukum atau legal concepts. Memang benar bahwa persamaan antara suatu kasus dengan kasus lain adalah terlihat dalam susunan kata-kata dan ketidakmampuan untuk mengungkapkan kesamaan atau perbedaan akan menghambat perubahan hukum. Penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana diutarakan di atas, yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut.
Tahap ketiga adalah tahap di mana terjadi keruntuhan konsep tersebut. Apabila reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat melalui kata-kata tidak lagi diperlukan dan dimulai lagi penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian mengalami reasoning kembali, demikian seterusnya yang terjadi sebagai suatu lingkaran yang tak terputus. Selanjutnya materi kelima yaitu materi tentang mazhab-mazhab penalaran hukum. Aliran hukum alam dimulai oleh para filsuf Yunani kuno. Para filsuf Yunani kuno berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Terus positivisme hukum ada dua bentuk. Yang pertama positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Utilitarianisme itu adalah utilitarianisme itu adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan atau happiness. Aliran utilitarianisme sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum, karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Lahir mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya. Aliran ini adalah aliran yang paling terkenal, terutama di negara-negara penganut sistem common law. Kemudian ada sociological jurisprudence, lahir di Amerika Serikat. Olehnya itu berkonotasi Anglo-Saxon. Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, sociological jurisprudence merupakan cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum. Ada lagi salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menyelidiki hukum dari kegunaannya, berhubung hukum dipandang sebagai alat pembaharuan masyarakat, itu pragmatic legal realism, disebut pula dengan realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat-alat kontrol sosial. Pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Kemudian materi yang keenam adalah materi analisa terhadap konsep-konsep hukum. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Unsur hak menurut James W. Nichol 1996 yaitu yang pertama pemilik hak, yang kedua ruang lingkup penerapan hak, dan yang ketiga pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kewajiban menurut Prof. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan kewajiban negara Indonesia tertera dalam UUD 1945 amandemen. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan hak
kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Akibat hukum menurut Suroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diterapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum timbul dari adanya peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan perbuatan melawan hukum. Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dan aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakan kewajiban adalah menimbulkan sanksi. Demikian review dari saya, review dari materi 1 dari 1 sampai 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.